Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebagaimana biasanya kita awali kajian kita pada sore hari ini, kajian fikih kitab Matnu Safinatun Najah karangan daripada Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Naqra' Fatihah ila hadrati Syekh Al-Musannif Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami, thumma ila hadrati masyayikhina wa asatidatina wa mu'allimina, thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina أزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحبنا في الله ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ولكل نية صالحة وعلى من وأسرفنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekarang kita sudah sampai pada faslun syurutul Fatihah. Sudah ya? Sekarang faslun tashdidatul Fatihah. Faslun tashdidatul Fatihah. Tashdidnya Fatihah. Dan saya kira kalian sudah lebih ahli tentang bacaan daripada saya sendiri. Ya, kalian sudah belajar tahsin, bahkan sudah menghafal Al-Quran. InsyaAllah tidak akan salah di dalam membaca Fatihah. Ya, tapi tidak ada salahnya kita mengulang lagi, ya, agar lebih kuat lagi hafalannya, agar tidak salah-salah lagi. Ya, kita cek bahwa di dalam Fatihah itu harus betul-betul kita baca dengan benar. Bahkan tashdid yang ada di dalam Fatihah tidak boleh ada yang terlewatkan. Tashdidatul Fatihah. Tashdidatul Fatihah, tashdidnya Fatihah, arba'a asyrata, ada 14. Kalian pernah menghitungnya? Pernah nggak menghitung tashdidnya Fatihah? Belum ya? Paling nggak kalian tahu secara jumlah bahwa dalam Fatihah ada 14 tashdid, yang mana di antara tashdid itu kalau ditinggalkan, sengaja ditinggalkan, ya, bisa menjadikan sholat itu tidak sah. Yang pertama, Bismillah. Bismillah. Di dalam lafaz Bismillah, fawqal lam, ada tashdid di atas lam. Bismillah. Ini yang pertama. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Fawqa ra, tashdid di atas ra. Ar-Rahim fawqa ra.
Rahim juga tasydidnya di atas ra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fauqa lamil jalalah. Yang keempat, alhamdulillah, yaitu di atas lamul jalalah. Lamnya lafadz Allah. Rabbil alamin. Rabbil alamin fauqal ba. Tasydidnya ada di atas ba. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang keenam, lafadz Ar-Rahman fauqar ra, ada di atas ra. Ar-Rahman. Ar-Rahim yang ketujuh, di atas lafadz Ar-Rahim fauqar ra, di atas ra. Ra-nya lafadz Ar-Rahim. Maliki yaumiddin fauqad dal, ada di atas dal. Yang kedelapan. Kemudian iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu fauqal ya. Yang kesembilan ya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in fauqal ya. Yang ke-10 ini. Nah, di sini dalam lafadz iyyaka nasta'in atau iyyaka na'budu, kalau tasydidnya dibuang maka akan berakibat fatal. Ya, minimal bacaannya tidak sah. Minimal. Berarti kalau tidak ditasydid harus diulang lagi bacaannya. Dan kalau sengaja, nggak membaca tasydid, kalian baca iyyaka na'budu atau iyyaka nasta'in sengaja, kemudian tahu artinya, maka akan mengakibatkan kekufuran bahkan. Sebab lafadz iyyaka bila tasydid, kalau tidak ditasydid, itu artinya adalah dhau'us syams. Ya, dhau'us syams. Apa dhau'us syams? Sinar matahari. Ya. Jadi kalau tidak ditasydid, iyyaka na'budu apa artinya? Iyyaka kepada sinar matahari, na'budu kami menyembah. Nah, kufur tidak itu? Nah, itu kalimat mengakibatkan kufur. Maka kalau kalian tahu artinya dan secara sengaja menekatkan membaca hal itu, membaca iyyaka tanpa tasydid, bisa mengakibatkan kufur. Bukan hanya sholatnya yang tidak sah, ya, tapi Islamnya juga luntur. Itu. Ya, tapi kalau kalian tidak meyakinkan maknanya, ya, tapi membacanya dengan tidak tasydid, maka harus mengulang lagi. Bacaannya harus diulang lagi. Iyyaka na'budu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata fawqa shad. Ihdinas sirata ada di atas shad. Ini yang ke-11. Siratal ladzina fawqa lam, ada di atas lam. Siratal ladzina yang ke-12. Terus an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fawqa dhad wal lam.
Ya, ada di atas dot yang ke-13 dan lam ada di atas lam yang ke-14. Ini adalah tasydidnya Fatihah di mana tidak boleh ditinggalkan. Baik. Selanjutnya faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi. Yusannu disunnahkan. Raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a di dalam 4 tempat. Ya, mengangkat tangan. Ini sunnah. Yang pertama inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Pertama kali takbiratul ihram sunnah mengangkat tangan. Tapi kalau takbiratul ihramnya wajib. Ya, membaca takbirnya wajib. Tapi mengangkat tangannya sunnah. Menurut Imam Syafi'i, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, karena di dalam mengangkat tangan itu ada 3 hal yang mewakili kebaikan kita karena Allah. Ya, pertama, Allahu Akbar itu menunjukkan keagungan. Hati kita meyakini, menekadkan bahwa Allah itu Maha Besar, Allahu Akbar. Ya, kedua, lisan kita juga menyebutkan bahwa Allah itu Maha Besar dengan mengucapkan Allahu Akbar. Lisannya mengagungkan, hatinya juga mengagungkan. Dan anggota tubuh yang lain, yaitu tangan, juga mengagungkan dengan cara mengangkatnya. Ya, dengan cara mengangkatnya. Mengangkat tangan itu sampai lurus dengan pundak. Allahu Akbar cukup. Ya, ada juga kalau laki-laki sampai ininya yang dengan sampai ke pundak boleh. Allahu Akbar. Perempuan Allahu Akbar. Ujungnya lurus dengan pundak. Allahu Akbar. Ya, jadi ketiga anggota tubuh ini bareng dalam satu saat mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah itu Maha Besar, mulutnya mengucapkan bahwa Allah Maha Besar, tangannya juga mengisyarahkan dengan mengangkat tangan, ya, mengartikan bahwa Allah itu Maha Besar juga. Gitu. Jadi tiga-tiganya mengerjakan, ya, 3 hal ini. Yang pertama inda takbiratul ihram. Ya, jadi sunnah. Nah, sunnah ini dinamakan sunnah hay'ah. Dalam sholat itu ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu sunnah yang ketika kita tinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, itu sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad namanya. Nanti juga insya Allah bakal diterangkan ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah hay'ah itu adalah kesunahan-kesunahan yang mana ketika ditinggalkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, di antara tadi takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah hay'ah. Yang kedua, wa indar ruku'. Kemudian ini saya tambahkan lagi, mengangkat tangan. Kapan mulainya? Ya, ketika kita mengucap Allah, itu bebarengan kita, mulut kita mengucapkan Allah, tangan kita langsung mengangkat. Begitu juga
kita selesai mengatakan akbar, tangan kita juga sudah sampai di dada kita. Ya, jadi Allahu Akbar. Nah, itu sempurnanya. Kalaupun tidak seperti itu nggak apa-apa. Ya, disunahkan, mau bagaimanapun caranya mengangkat tangan itu sudah mendapatkan kesunahan. Ya, tapi di dalam sunnah itu ada sunnah lagi. Ya, jadi yang penting pertama mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allah. Ya, sudah mengangkat itu sudah sunnah. Tapi lebih sempurna lagi ketika mengangkatnya itu dimulai dari membaca hamzahnya lafaz Allah, diakhiri dengan ra-nya lafaz akbar. Itu sunnahnya. Ya, jadi makanya dalam sholat itu banyak sekali kesunahan. Banyak sekali kesunahan, bahkan kalau dihitung bisa mencapai 1000 dalam sehari semalam. Itu kesunahan sholat itu bisa mencapai 1000 sunahan. Ya, alhamdulillah saya pernah belajar, ada seorang ulama dari Hadramaut, ya, dia mengajarkan kepada kita dan mempraktekannya tentang kesunahan-kesunahan. Ya, ternyata betul ketika dihitung itu nyampe 1000, bahkan bisa lebih, ya, dalam sehari semalam itu. Nah, namun itu tadi kita melakukan kesunahan bahwa terus kemudian dianggap bahwa itu adalah sunnah kalau memang tahu bahwa itu sunnah. Tapi kalau tidak tahu bahwa itu sunnah, kemudian kalian mengerjakannya, itu namanya kebetulan, bukan sunnah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, inda ruku. Yang kedua ketika ruku, ketika mau ruku, ya, berdiri, Allahu Akbar, mau ruku, ya, sama. Dimulai mengangkat tangannya sama, yaitu ketika mulai turun dan sampai di posisi ruku. Kenapa disunahkan demikian? Untuk mengucapkan takbir dan mengangkat tangan agar di dalam waktu sholat itu tidak dikosongkan kecuali dengan berzikir. Ya, jadi kan ada jeda ini dari berdiri ke ruku. Ini kan ada jeda. Nah, jeda itu, ya, diisi dengan zikir, yaitu dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nanti ruku. Di sini dikatakan permulaan takbir ketika ruku itu dimulai ketika mau turun, ya, ketika mau turun, ya, tapi tidak harus sampai selesai ruku. Inda tida'il huwi wa la yudimuhu ilan dihai. Ya, jadi begini, maaf, ya, ruku seperti ini, Allahu Akbar. Ya, jadi tidak harus Allahu Akbar, tidak, wa la yudimuhu ilan dihai. Jadi yang penting dimulainya ketika kita mau turun, ya, tapi tidak harus berhenti sampai selesai ruku. Jadi Allahu Akbar. Ya,
Terus yang ketiga, wa indal i'tidal. Wa indal i'tidal. Yang ketiga disunahkan mengangkat tangan itu ketika i'tidal. Dari ruku sampai berdiri tegak untuk i'tidal. Ya, jadi takbirnya dimulai ketika mengangkat kepala sampai berdiri tegak. Cuman yang dibaca bukan takbir, tapi apa? Sami Allahu liman hamidah. Itu yang ketiga. Wa rabi'uha, dan yang keempat, wa indal qiyam minat tasyahhudil awal. Ya. Sunnah mengangkat tangan ketika berdiri dari tasyahud awal. Sunnah mengangkat tangan ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi ketika bangun dari sujud yang kedua, ya, itu tidak disunahkan untuk mengangkat tangan, hanya disunahkan takbir saja. Disunahkan takbir ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, ya, tapi tidak disunahkan mengangkat tangan. Yang disunahkan ketika qiyam, bangun minat tasyahudil awal. Ya, jadi selain keempat tempat ini, maka tidak disunahkan untuk mengangkat tangan walaupun disunahkan untuk bertakbir. Kapan bertakbir? Ketika selesai sujud. Kemudian ketika selesai julus bainas sajdatain. Ya. Kemudian ketika apa lagi? Ketika setelah sujud kedua. Itu juga disunahkan untuk takbir, tapi tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengangkat tangan? Mengangkat tangan di selain empat tempat ini, atau tidak mengangkat tangan ketika di empat tempat ini. Nah, ketika takbiratul ihram kita cuma takbir saja tapi tidak mengangkat tangan, apa hukumnya? Makruh. Ya, hukumnya makruh. Begitupun kalau kita tak mengangkat tangan di tempat yang tidak diperintahkan untuk mengangkat tangan. Ketika tadi setelah sujud, nah, setelah sujud kita mengangkat tangan, maka itu pun makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Atau tidak mengangkat tangan di empat tempat ini. Bahkan ini ada faedah. Qala Sulaiman al-Jamal wa an Aliyin, diceritakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, anna makna nahri, sesungguhnya makna daripada wanhar fi qouli ta'ala wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Fasholli li rabbika, maka salatlah engkau li rabbika untuk Tuhanmu. Wanhar, sebagian ulama menafsiri dengan nahar, artinya menyembelih. Kata Sayyidina Ali, wanhar ay ayyarfa'a yadayhi fit takbiri ila nahri. Ya, mengangkat kedua tangan ketika takbir sampai ke leher. Ya, tempat penyembelihan itu leher. Gitu. Jadi yang dimaksud wanhar adalah mengangkat kedua tangan. Selanjutnya faslun syurutus sujudi. Syarat daripada sujud. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama, sujud di 7 anggota badan. Jadi syarat sujud itu ada 7 anggota badan yang berperan di dalam sujud ini. Sab'ati a'dha. Apa ketujuh anggota badan yang harus berperan dalam sujud ini? Harus menempel di tempat sujud. Yang pertama adalah al-jabhah. Apa jabhah? Jidad. Ya. Jidad. Jadi jidadnya ini nggak boleh tertutup, harus terbuka. Ba'dho jabhati, nggak harus dibuka semuanya. Ya, sebagian dari jidadnya itu harus ada yang menempel ke tempat sholat, tempat sujud. Yang kedua tangan. Ya, kedua tangan juga harus ditempelkan ke tempat sholat. Terus yang ketiga, rukbatain. Ada kedua lutut. Ya. Terus yang keempat, atraful qadamain, ujung telapak kaki, kedua ujung telapak kaki. Ya, kedua ujung telapak kaki juga ditempelkan. Jadi jabhah 1, 2 tangan 3, ya, 2 lutut 5, terus 2 ujung kaki 7. Jadi 7 itu harus menempel di tempat sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu, dan hendaklah ada jabhatuhu, jidatnya musolli, maksyufatan, itu dibuka. Jabhanya dibuka. Ibarat laki-laki kalau pakai peci umpama, nggak boleh menutupi jabhah, semuanya harus dibuka walaupun sedikit. Harus terbuka, maksyufah. Kecuali li'udhrin, ya. Kecuali di jidatnya ini sumpama ada perban yang
karena terluka, ada beban, nggak bisa dibuka atau susah kalau dibuka, maka boleh untuk tidak dibuka. Terus yang ketiga, at-tahamulu bi ra'sih wa tahamulu bi ra'sih. Menekan, tahamul, menekan bi ra'sihi, dengan kepalanya. Jadi ditekan, sekiranya orang sujud di busa itu, busanya itu dekok, ya, busanya itu tidak rata saja, tapi ada tekanan dari kepala. Terus yang keempat, syaratnya sujud lagi adalah wa'adamul huwiyyi, dan tidak turun li ghairihi, untuk selain sujud. Tidak turun untuk selain sujud. Contohnya orang yang tadinya berdiri kemudian terjatuh, ya, terjatuh karena pusing atau karena ada yang dorong, lagi berdiri kemudian terjatuh. Ini nggak boleh langsung sekalian sujud, walaupun sudah waktunya sujud. Paham tidak? Ya, contohnya saya contohkan begini. Kita lagi berdiri, ya, kemudian sudah selesai baca Fatihah, baca surat, kan tinggal sujud. Namun sebelum sujud, tiba-tiba kita terjatuh sampai tersungkur. Berarti kan ada turun kita nih. Ya. Sudah turun, nggak boleh sekalian langsung sujud, tapi harus bangun lagi, mengulang dari awal, berdiri tegak, kemudian baru sujud. Gitu. Ya. Jadi contohnya tadi, atau kita selesai rukuk nih, nah, terjatuh, kita harus bangun, ya, dalam posisi rukuk, i'tidal, sujud. Gitu. Ya, jadi tidak boleh ada unsur lain kecuali turunnya itu gara-gara untuk sujud saja. Terus wa alla yasjuda, yang kelima, hendaklah tidak sujud ala syai'in, di atas sesuatu, yataharraku, yang bergerak, biharokatihi, sebab gerakannya musolli, biharokatihi, sebab gerakannya musolli. Ya, jadi tidak boleh sujud di atas sesuatu yang nyambung dengan musolli, yang mana sesuatu tersebut bergerak dengan gerakannya musolli. Ketika musolli gerak, sesuatu itu ikut gerak. Contohnya apa? Sorban. Ya, sorban itu, ya, walaupun panjang, kemudian ketika kita sujud, nggak boleh kita sujud di atas sorban yang kita pakai. Ya. Kalau sorbannya itu bergerak ketika musolli bergerak. Kemarin sudah saya ceritakan, kecuali sorbannya itu panjang, sehingga ketika musolli itu gerak, itu sorban tetap diam. Ya, sorbannya itu 7 meter seumpama kan. Ya, di ujung sorban tersebut, walaupun kita ujungnya diam saja, maka boleh kita sujud di situ. Tapi kalau sorbannya cuma 1 meter, 2 meter, ya, kalau kita pakai musolli gerak naik turun, pasti sorbannya ikut gerak.
maka nggak boleh kita sujud di sorban tersebut. Ya, jadi nggak boleh sujud di atas sesuatu yang sesuatu tadi bergerak sebab gerakannya musolli. Itu yang kelima. Nah, itu kalau memang sesuatu itu dipakai ya, menempel dengan musolli. Ya, berbeda dengan sesuatu yang tidak menempel, tidak dipakai oleh musolli, ya tidak masalah. Yang keenam, syarat daripada sujud yang keenam adalah irtifa'u asafilihi, wartifa'u asafilihi, dan mengangkat bagian bawahnya musolli. Mengangkat bagian bawahnya musolli. Yang dimaksud bagian bawah di sini adalah bokongnya musolli. Bokong ini kan lebih bawah dari kepala. Tapi ketika sujud, maka bokong ini harus lebih tinggi daripada kepala. Enggak boleh sama, harus lebih tinggi. Kecuali ketika tempatnya yang memang menjadikan orang itu bokongnya jadi lebih rendah, seperti ketika orang naik kapal. Ya, orang naik kapal ketika ada gelombang, ya kan kadang ketika kita sujud pas lagi gelombangnya naik, maka kepalanya naik sehingga kepala lebih tinggi dari bokongnya. Nah, kalau semacam itu nggak masalah. Ya, tapi dikala di tempat biasa, maka posisi bokong harus lebih tinggi daripada kepala. Nah, di sini ada contohnya lagi. Wakadal khubla, begitupun orang yang sedang hamil. Kalau memang susah sekali untuk meninggikan bokongnya, ya, maka dia boleh untuk sholat bokongnya tidak lebih tinggi dari kepala. Nah, ini bagi orang hamil karena memang susah. Ya, idza syaqqa 'alaiha, kalau memang susah. Sebab Allah itu tidak ingin hambanya itu kesusahan. Jadi kalau memang keadaannya itu darurat seperti orang yang hamil tadi, maka boleh. Fatusholli wala tu'id, boleh sholat dengan sujudnya itu tidak meninggikan bokongnya dan tidak harus mengulang sholatnya. Itu yang keenam. Wasabi, dan yang ketujuh, waktu makninatu, dan kemudian tumakninah fihi, di dalam sujud. Ini sudah dibahas kemarin bahwa dalam setiap gerakannya sholat itu ada tumakninahnya. Ya, jadi harus berhenti sejenak ketika sujud. Ya, tidak boleh cuma nempel sebentar langsung balik lagi, tapi harus ada tumakninah. Selanjutnya khatimatun, wallahu a'lam bissawab.
Masih ada waktu sedikit, siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu dipelajari ya, nanti insya Allah kalau ada waktu dipraktekkan misalnya di suatu saat insya Allah yang apa yang sudah kita pelajari harus dipraktekkan. Nah, selama ini kan cuma saya ngomong kalian dengar cuma teorinya saja, tapi harus tahu bagaimana prakteknya juga. Tidak ada yang bertanya? Silakan. Paham semua ya? Berarti ditanya. Ayo. Kalau nggak mau tanya, bakal ditanya nanti sama Ustaz Muhibbi. Enggak mudah kok. Ini Ayo Ustaz. kalau ya ruku itu disunahkan mengangkat tangan enggak sebelumnya? Kalau itidal sudah masuk sunah sholat itu. Sudah ini ya, mawad arba' mawadi. Yang diserahkan itu cuma 4 tadi apa? Itidal angkat tangan enggak? Setelah iktidal apa sebelum iktidal? Setelah iktidal. Kalau sebelum itidal? Sebelum iktidal berarti dari ruku. Setelah ruku ya. Dari ruku ke iktidal sunnah apa enggak? Sunnah mengangkat tangan, sunnah katanya Ustaz. Kalau mau sujud? Kalau mau sujud enggak. Iya, kalau mau sujud tidak perlu angkat tangan. Maksudnya nanti kalau lihat ada orang lain yang nggak belajar seperti begitu, nggak usah ikut-ikutan. Tadi kalau mengangkat tangan di selain 4 tempat yang sudah disunahkan itu apa hukumnya? Makruh. Begitupun kalau tidak mengangkat tangan di 4 tempat tadi hukumnya makruh juga, Ustaz ya. Karena menjadi yang ada dari sunnahnya, menjadi anjuran. Kasih pertanyaan lagi Ustaz. Dekok ngerti nggak tadi? Sampai apa? Kalau busanya kalau ada busa, Kempes, nah sampai busanya itu sampai busanya dekok. Dekok ngerti nggak? apa bahasa lainnya? Jadi Penyok, nggak cuma sekedar nempel. nempel ngambak, nempel benang saja. Jadi kalau seandainya ada kapas di situ kelihatan ada bekas jidat yang ditempatkan di situ, agak ditekan, tapi nggak sampai menyakiti ya. Sekedar biar kalau seandainya ada kapas atau ada busa tadi sebutin, itu ada bekas cekumnya kelihatan. Jadi contohnya kapas ya. Kalau karpet ya, karpet juga kelihatan ya. Walaupun mungkin nggak secekung kapas ya. Jadi contohnya kapas artinya tekanannya itu Tidak harus kencang. Jadi kelihatan. Kenapa contohnya pada kapas? Ya karena sekedar ditekan, tapi yang bukan sampai menyakiti. Tapi juga bukan yang sekedar nempel saja gitu. Mungkin biar apa ya, apa namanya, biar sunscreennya nggak lepas terus jadi
nggak ditekan itu nggak sah. Harus jangan sayang-sayang. Walaupun Sunscreen tidak ya. perlu digosok-gosok juga, yang penting ditekan. Dan itu mazhab Syafi'i. Nah, ya. Di mazhab lain Sebagian orang ada yang menekan-nekannya sampai keterlaluan sehingga sampai kelihatan gosong mungkin saya. Mungkin terinspirasi dari ayat Al-Quran yang mengatakan fi wujuhim simahum fi wujuhihim min atharis sujud gitu. Ya, jadi nanti di akhirat itu orang-orang yang beriman bakal kelihatan tanda mereka ada bekas sujudnya, ya, bekas sujud. Nah, mungkin dari situ dikira yang dimaksud bekas sujud itu adalah bekas yang hitam-hitam karena kita sujudnya begitu keras. Ya. Padahal yang dimaksud bukan itu. Ya, bukan asar sujud yang seperti itu. Tapi nanti di akhirat itu orang yang suka sujud sudah kelihatan. Ya, Nabi bakal melihat bahwa itu bersinar, mukanya bersinar. Ya, ada bekasnya sendiri, bukan secara fisik yang di dunia itu. Ya, jadi nggak perlu kalian menekan-nekannya terlalu keras, apalagi menggosok-gosoknya sehingga ada bekasnya sujudnya, itu tidak perlu. Begitu Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana ashrafna fatub alaina tauba wa aminir rohati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wa sa'iril khalani wa kulli dhi mahabba aw jiratin usubba wal muslimina amin ya rabbi asma fadlan wajudan mannan la biktisabin minna bil mustafa rasuli wa bi kulli sudi صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدد الشكر والحمد لله في البدر والتناهي الحمد لله والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.